Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi pertemuan ketiga ini melanjutkan dari pembahasan sebelumnya tentang matriks. Untuk pembahasan sebelumnya, seperti kita tahu, ada pembagian perkalian matriks, kemudian penjumlahan matriks, sampai dengan transpose matriks. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang inverse matrix dan penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dinamakan inverse matrix itu? Inverse matrix adalah sebuah kebalikan atau inverse, karena inverse adalah kebalikan dari kedua matriks di mana apabila matriks tersebut dikalikan menghasilkan matriks persegi. Contohnya AB sama dengan BA sama dengan I. Simbol dari inverse matrix adalah pangkat min 1 di atas hurufnya. Contoh, matriks B adalah inverse matriks A, ditulis dengan B sama dengan A pangkat min 1. Dan matriks A adalah inverse dari matriks B, ditulis A sama dengan B pangkat min 1. Matriks A dan B merupakan dua matriks yang saling inverse atau berkebalikan. Inverse matriks terdiri dari dua jenis, yaitu matriks persegi 2x2 dan matriks 3x3. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas dulu tentang matriks yang menggunakan ordo 2x2. Baik. Untuk rumus dari inverse matrix 2x2 yaitu inverse matrix A sama dengan 1 dibagi determinan A dikalikan adjoin A. Nah, sekali lagi rumus dari matriks untuk menghitung inverse matrix adalah 1 dibagi determinan A dikalikan adjoin A. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, ini ada contoh soal, tentukan inverse matrix A dengan matriks 3, 2, 2, 2. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, yang pertama, eh, seperti rumus yang slide sebelumnya adalah rumus dari inverse matrix adalah 1 dibagi determinan A dikalikan adjoin A. Nah, yang pertama adalah menentukan dulu determinan A-nya. Caranya bagaimana? Misal matriks A ada seperti ini. Matriks A sama dengan A, B, C, D. Nah, bagaimana untuk menentukan determinannya? Rumus menentukan determinan A adalah A dikali D dan dikurangi B dikali C. Jadi menyilang ya. A dikali D kemudian dikurangi B dikalikan C. Seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan angka matriksnya. Nah, jadi setelah kita masukkan nanti 3 dikalikan 2 dikurangi 2 dikali 2. Jadinya seperti ini. Nah, determinan A adalah 3 dikali 2 dikurangi 2 dikali 2. 3 dikali 2 adalah 6, 2 kali 2 adalah 4. Jadi hasil determinan A adalah 2. Nah, kemudian setelah itu kita menentukan adjoin A-nya. Nah, kembali lagi kita misalkan di metrik kita itu ada A, B, C, D. Nah, maka rumus untuk menentukan adjoin-nya adalah ini dibalik. Nah, A ini
dibalik dengan D, ditukar. Kemudian yang C diminuskan seperti ini, kemudian yang B juga diminuskan. Jadinya D minus B, kemudian minus C, A, karena A dan D ini dibalik. Oke, kemudian kita masukkan angkanya ya. Sebelumnya adalah 3, 3, 2, 2, ini dibalik menjadi 2, 3, kemudian yang B dan C ini diminuskan, jadi min 3 dan min 2. Ya, jadi 3 ini ditukar dengan 2 ini, kemudian yang 3 ini diminuskan. Jadi hasilnya seperti ini. Baik, setelah itu, nah mungkin nanti akan muncul hasil dari adjoin A adalah 2, min 3, min 2, dan 3. Nah, setelah itu kita gabungkan dengan determinan tadi, kan determinan tadi itu sudah diketahui yaitu hasilnya 2, maka dimasukkan ke rumus ini. Dimasukkan ke rumus ini. Ya. Jadi 1/2 hasil determinan A ini ya. 1/2 atau 1 dibagi hasil dari determinan A dikalikan dengan adjoin A. Adjoin A yaitu 2, min 3, min 2, dan 3. Maka hasilnya 1 min 3/2, min 1, dan 3/2. Hasil ini dari mana? Hasilnya dari setengah dikalikan 2 adalah 1, kemudian setengah dikalikan min 3 adalah min 3/2, kemudian setengah dikalikan min 2, hasilnya adalah min 1, kemudian setengah dikalikan 3, hasilnya 3/2. Jadi hasil dari inverse matrix A adalah 1, min 3/2, min 1, dan 3/2. Kemudian ini adalah contoh dari penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi matriks ini sangat berguna sekali ya bagi eh, apa? Menghitung contoh laba rugi, menghitung optimasi, dan nantinya juga matriks ini akan digunakan untuk menghitung pixel pada mata kuliah digital nanti juga ketemu matriks-matriks seperti itu. Ini adalah sebagian contoh dari penggunaan matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini contohnya ada sebuah perusahaan multinasional PT Makmur Kaya ya, yang bergerak di bidang penjualan pakaian olahraga, punya beberapa outlet di beberapa kota, ditunjukkan dengan tabel berikut ya. Jadi outlet Bandung mempunyai 60 sepatu, 115 celana, dan 150 kaos. Jadi ini adalah stoknya. Kemudian harga dari beberapa item barangnya ini adalah sepatu seharga 250.000 per pasang, kemudian celana 175.000 dan kaos sebesar 85.500. Berapa sih aset yang ada pada PT Makmur Kaya? Nah, kita terapkan matriks tadi ya. Ini sepatu, celana, kaos. Ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Ini matriks inventory-nya. Matriks stok barangnya. Ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Kemudian matriks harganya, yaitu seperti ini. 250.000 atau 75 dan 855. Nah, kemudian kita akan menghitungnya ya. Berapa sih total aset ya, total aset yang dipunyai oleh PT Makmur Kaya. Inventory sudah dijelaskan tadi,
sudah dimasukkan ke sebuah matriks, ini matriks inventory-nya, kemudian ini matriks harga persatuannya. Untuk menghitung, nilai asetnya adalah stok dikalikan harga barang. Jadi ini dikalikan ya, nanti hasilnya Bandung seharga 47.000.000 ya, 950.000, kemudian Jakarta 39.000.000 sekian-sekian, kemudian Surabaya 47.000.000 sekian-sekian, dan Semarang 71.000.000 sekian-sekian. Nah, jadi ini adalah penerapan matriks dalam kehidupan sehari-hari ya. Nggak hanya ini sebenarnya, banyak sekali, manfaat kita belajar matriks nantinya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, nah ini ada soal ya, nanti kalian kumpulkan. Nah, soalnya mudah sekali, ada berapa, 10 ya, ada 10 soal. Soalnya hanya satu ya, tentukan inverse dari metrik di atas. Ya, gampang ya, sudah saya jelaskan tadi, tinggal dimasukkan rumusnya, dimasukkan ke rumus 1 per determinan A, dikalikan dengan adjoin A, nanti hasilnya berapa. Ini dikerjakan seperti kemarin ya, ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian kumpulkan di Elitak ya. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.